kelompok 8 Prodi TIP 2020 Universitas Udayana. Di sini kami akan memaparkan analisis ulang dari kasus perancangan percobaan yang ada di salah satu skripsi yang kami ambil. Dimulai dari saya sendiri, Tirsa Boru Pardede dengan NIM 210521049. Di sini terdapat poin-poin yang ada pada skripsi yang kami ambil. Untuk penelitian yang digunakan itu menggunakan rancangan acak kelompok dengan perlakuan perbandingan konkreta dengan etanol. Terdiri dari 7 taraf dan ada 3 kelompok berdasarkan waktu pelaksanaan. Variabel yang diamati yaitu rendaman absolut minyak atsiri, daun pandan wangi rendaman, kesukaan terhadap aroma, tingkat kekuatan aroma absolut minyak atsiri, daun pandan wangi, dan komposisi kimia absolut minyak atsiri, daun pandan wangi dari perlakuan terbaik. Dan untuk menentukan perlakuan terbaik dilakukan uji efektivitas. Di sini terdapat tabel data ditransformasi. Telah tersedia tabel dan datanya. Untuk perlakuan itu mulai dari E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 dengan 3 kelompok. Untuk perhitungan jumlahnya itu seperti biasa dari rumus sum dengan dalam kurun sel yang akan kita jumlahkan, kemudian enter, dan ini bisa langsung di drag ke bawah untuk memudahkan dia menjumlahkan. Untuk rata-ratanya itu dari rumus average seperti biasa dalam kurun sel yang akan diratakan di sini, kemudian enter, ini juga bisa langsung di drag ke bawah agar dia otomatis meratakan. Kemudian untuk jumlah dan rata-ratanya di sini itu sama dengan rumus yang tadi. Untuk jumlah di sini dari sum, untuk rata-rata di sini dari average. Ini bisa langsung di drag ke samping juga seperti tadi agar dia otomatis menghitung. Dan untuk ini dari sum jumlah di sini, ini dari average rata-rata di sini. Untuk rata-rata ini sama dengan yang dari baris dan dari kolom. Untuk jumlah di sini sama dengan yang dari baris dan kolom. Lanjut berikutnya, untuk menentukan rancangan acak kelompok dengan menggunakan Excel ini telah tersedia, itu dari data. Di sini data analisis. Kemudian ini kita pilih ANOVA two factor without replication. Klik OK. Kemudian untuk input range-nya itu dari sini. Data yang ada di sini. Pastikan untuk perlakuan di sini itu tidak di marga. Ini bisa kita centang. Kemudian untuk output range-nya ini kita pilih. Untuk output range-nya itu dari sel yang akan kita letakkan. Di sini sel yang kosong, contohnya di sini, karena sebenarnya ini sudah ada, tapi untuk lebih memahami ini dibuat ulang. Kemudian klik OK, dan dia otomatis seperti ini. Sama, agar lebih terlihat dan rapi, ini bisa kita geser sedikit sini. Ini sama, cuman ini beberapa bisa diubah. Untuk source of parent-nya itu dari sumber keragaman, jadi di sini singkat saja SK. Untuk SS-nya itu JK, singkat saja dari jumlah kuadrat. Kemudian untuk DF-nya itu derajat bebas. Untuk
Untuk MS-nya itu kuadrat tengah. Untuk F di sini tuh, F itu bisa dilihat di sini. Kemudian ini sudah benar. Ini tambah 5% angkanya agar lebih jelas. Ini rows-nya bisa kita ganti dengan perlakuan. Kolomnya di sini bisa kita ganti dengan kelompok, karena baris yang ada di sini itu dari perlakuan, kemudian kolom yang ada di sini itu dari kelompok. Jadi di sini bisa kita ganti perlakuan dan kelompok di dalam rows dan kolom sini. Kemudian untuk error itu dari galat. Ini untuk lebih jelasnya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yohana Haryanti, untuk membahas uji ANOVA-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tabel sumber keragaman. Tadi telah kita buat tabel ANOVA dengan data analisis. Nah, sekarang kita akan menghitung sumber keragaman. Nah, di sini kita ada perlakuan, kelompok, galat, dan total. Sebelum menghitung tabel sumber keragamannya, kita menghitung terlebih dahulu untuk FK-nya. FK itu didapatkan dari sama dengan F19, yaitu jumlah seluruh data, lalu pangkat 2 bagi count A, lalu kita blok untuk seluruh jumlah seluruh data dari 1, 2, dan 3. Lalu kita klik enter. Nah, berikutnya kita akan menghitung JK perlakuan. Untuk JK perlakuan didapatkan dari sama dengan Samsky, lalu kita blok F4, yaitu jumlah, per count A, lalu blok ini data kelompok 1, 2, dan 3, lalu dikurangi dengan FK. Lalu klik enter. Lalu berikutnya untuk kelompok, ini didapatkan dari Samsky, lalu kita blok data jumlah, per count A, lalu kita blok perlakuan dari 1 sampai 7, lalu dikurangi dengan FK. Nah, berikutnya kita menghitung total. Total itu didapatkan dari sama dengan Samsky, lalu kita blok data seluruh datanya kelompok 1, 2, dan 3, lalu dikurangi dengan FK. Nah, untuk galatnya itu didapatkan dari total dikurangi perlakuan, dikurangi kelompok, dan dikurangi galat. Lalu bisa kita lihat pada tabel ANOVA dan juga sumber keragaman itu untuk perlakuan, kelompok, galat, dan juga total itu memiliki nilai yang sama. Berikutnya kita menghitung derajat bebas. Untuk yang pertama perlakuan, untuk db perlakuan itu didapatkan dari sama dengan count A, lalu kita blok perlakuan 1 sampai 7, lalu kita klik enter. Lalu di sini untuk kelompoknya, db kelompok itu sama dengan count A, lalu kita blok data 1, 2, dan 3, jumlah kelompoknya, lalu dikurangi 1. Lalu berikutnya untuk total sama dengan count A, lalu kita blok data ini, lalu dikurangi dengan 1, dan mendapatkan nilai 20. Nah, di sini untuk galat itu didapatkan dari sebelum menghitung galat kita menghitung total terlebih dahulu. Total didapatkan dari count A, lalu kita blok data ini, lalu dikurangi 1. Berikutnya yaitu galat, itu didapatkan dari ini db total dikurangi dengan db perlakuan dikurangi dengan kelompok. Lalu berikutnya ada KT. KT didapatkan dari
JK dikurangi dibagi DB. Lalu begitupun data berikutnya. Bisa kita lihat. Lalu untuk F hitung itu didapatkan dari KT dibagi galat. Lalu di sini dikasih F4 biar bisa kita drag untuk data yang berikutnya. Di sini lalu berikutnya di sini ada F tabel 5%. Di sini kita bisa mendapatkannya dengan F inverse, lalu 0,05 itu 5%, lalu kita blok DB perlakuan, lalu dengan DB galat. Di sini dikasih F4, lalu kita klik enter. Dan di sini untuk data berikutnya kita bisa drag. Lalu untuk F tabel di sini kita bisa lihat untuk F tabel 1%, F inverse, lalu dalam kurung 0,01 sama kayak DB perlakuan DB perlakuan, DB galat. Lalu klik enter. Nah, bisa kita lihat bahwa F hitung KT di sini memiliki nilai sama dengan tabel ANOVA. Begitupun dengan F tabel 5%. Sekarang kita akan menghitung notasinya di sini. Di sini kita bisa lihat dengan rumus jika F4 atau F hitung lebih kecil dari tabel 5% maka diberi NS. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel 1% maka diberi bintang 1 atau bintang 2. Dan di sini mendapatkan bintang 2. Berarti F hitung itu lebih besar dari F tabel 1%. Dan berikutnya di sini masih sama. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel 5% maka diberi notasi NS, dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel 1% maka diberi notasi bintang 1 atau bintang 2. Di sini notasi NS, jadi F hitung itu lebih kecil dari F tabel 5%. Lalu untuk uji lanjut yang kami gunakan di sini adalah uji Duncan. Untuk perlakuan dan rata-rata di sini kami dapat dari data pada tabel sebelumnya. Lalu setelah itu dapat di-copy dan dapat dipindahkan. Lalu setelah itu perlakuan dan rata dapat diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk selisih yang pertama di sini yaitu dengan cara pengurangan antara E7 dengan E6. Karena E7 di sini adalah pengurang, maka dapat dikunci dengan absolut dolar, lalu di enter dan dapat di drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Lalu begitu juga untuk selisih yang kedua, sama, namun pengurangnya adalah E6. Lalu E6 dapat dikunci dengan absolut dolar, lalu di enter dan dapat di drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Begitu juga untuk selisih yang ketiga, pengurangnya di sini adalah E4 dan dapat dikunci dengan absolut dolar lalu di enter. Lalu begitu juga seterusnya sampai seluruh kolom selisih terisi. Lalu selanjutnya akan menghitung SY dengan formulasi sama dengan SQRT, KT galat dibagi dengan kon A, jumlah seluruh perlakuan lalu di enter. Lalu didapatkan hasil 0,1448. Lalu kita akan menentukan perlakuannya yaitu dengan di sini ada 7 perlakuan, jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini untuk menentukan JND 5% dan 1% dapat dilihat di tabel. Untuk JND 5% didapatkan hasil 3,081 untuk 2,
3,2225 untuk 3, 3,312 untuk 4, 5 untuk 5, 3,370, untuk 6, 3,41, untuk 7, 3,439. Lalu untuk JND 1%, untuk 2 didapatkan hasil 4,320, untuk 3, 4,504, untuk 4, 4,622, untuk 5, 4,705, untuk 6, 4,767, untuk 7, 4,815. Untuk menentukan BJND 5% menggunakan formulasi sama dengan SY dikalikan dengan BJND 5%, lalu didapatkan hasil 0,446. Lalu untuk selanjutnya BJND 5% yang lainnya dapat menggunakan formulasi yang sama, begitupun juga untuk BJND 1%. Lalu untuk menentukan notasinya kita dapat menggunakan formulasi sama dengan if selisih dari E7 dan E6 lebih kecil dari BJND 5% non-signifikan, if selisih E7 dan E6 lebih kecil dari BJND 1% bintang 1 untuk berbeda nyata taraf 5% dan bintang 2 untuk berbeda nyata taraf 1%, lalu enter. Di sini didapatkan hasil NF. Untuk notasi yang lainnya juga bisa menggunakan formula seperti itu. Lalu untuk notasinya di sini untuk warna kuning ini mendapatkan notasi A, untuk yang biru ini B, untuk yang oranye ini C, lalu untuk yang hijau ini D. Lalu untuk E7 notasinya adalah A, untuk E6 AB, untuk E4 BC, untuk E5 BC, untuk E3 C, untuk E2 CD, untuk E1 CD. Dari data percobaan yang kami buat menggunakan Excel ini, hasilnya itu, ekspresinya itu sama, bahwa perlakuan yang terbaik itu ada pada H yang ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.